Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sahla illa ma jaltahu sahlan wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma zid imanan wa yaqinan fikhan wa la hawla wa la quwata illa billah. Para jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini kita masih berikan kesempatan dan kemudahan dan semangat untuk mendatangi majelis ilmu. Karena kita tahu bahwa ilmu ini merupakan jalan keselamatan yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup. Kita tahu bahwa kalau nggak ada ilmu dalam diri kita, kita akan menjadi manusia yang tersesat. Kita tidak akan tahu bagaimana arah dan perjalanan kehidupan kita ini. Makanya para ulama mengatakan, laulal ulama an-nasu kal bahaim. Andai kata bukan karena para ustadz, para guru yang mengajarkan ilmu ini, maka manusia ini akan seperti binatang. Artinya akan hidup seperti binatang ternak yang tak tahu arah kehidupan itu. Sehingga kita harus banyak muji Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang itu diberikan hidayah dan petunjuk untuk mendatangi majelis ilmu. Betapa banyak manusia, tapi segelintir manusia yang Allah pilih. Ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka semoga kita ini semua termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu ini. Allah mengatakan illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang salat maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjaga waktu kita agar tidak menyanyiakannya. Karena kita tahu bahwa perjalanan dari kehidupan ini kita berjalan di atas waktu. Kita berjalan bernafaskan dengan irama waktu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ya nafs, wahai jiwa, al-waqtu ni'matun 'azimatun walakinna katsiran ma nudayyi'uhu fil ma'as wal ghafla wal umur allati la fa'idata fiha. Sesungguhnya waktu ini merupakan nikmat yang paling agung. Ya. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia ini. Akan tetapi kebanyakan manusia melalaikannya. Kebanyakan manusia menyanyiakannya. Itulah dikatakan oleh Nabi SAW, nikmatani maghbun fi makathir minan nas, as-sihat wal faragh. Ya, sesungguhnya ada dua nikmat yang kebanyakan manusia menyanyiakannya. Yang tertipu dengan nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang. Sehingga ada kisah yang sangat luar biasa. Ketika Bilal ibn Rabah ya mendatangi kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau datang karena Nabi sallallahu senang sekali menjaga salat malam. Beliau datang mengetok pintu, ada, akhirnya beliau masuk. Ternyata dia melihat Nabi SAW sedang melaksanakan salat malam. Jadi sebelum kisahnya itu datang Ibnu Bilal datang kepada Nabi SAW, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, apa kebiasaan Nabi SAW? Nabi biasa sholat malam katanya. Kemudian
Terus Aisyah mengatakan, "Taib, akan kuceritakan kepada engkau sebuah kisah." Ya. Diceritalah bahwa suatu hari Bilal ibn Rabah datang ke masjid tempatnya Nabi SAW biasa sholat. Kemudian dia mengotok pintu dan melihat Nabi SAW sedang sholat dan sujud, dan berlinanglah air mata kemuliaan beliau yang membasahi tempat sujud beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan, bercerita lagi bahwa Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah," kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, kira-kira malam ini ya Aisyah, saya ingin berkhalawat kepada Allah, bersama Allah. Malam ini engkau Aisyah jangan mengganggu saya, malam ini saya akan berkhalawat bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala." Oh silakan. Makanya Nabi SAW sholat malam. Datanglah Bilal tadi itu, sehingga Nabi SAW melihat, Bilal melihat bagaimana tempat sujud Nabi SAW itu basah. Kemudian Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini seorang nabi yang telah diampuni dosa engkau sesudah dan sebelumnya?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Afala akuna abdan syakura." Bukankah aku ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Bilal, engkau tahukah kenapa aku menangis? Engkau tahu kenapa aku meneteskan air mataku?" Kata Nabi SAW, bahwasanya telah turun kepada aku sebuah ayat, ya, yang bunyinya waqtilafil laili wan nahar, perputaran antara siang dan malam. Maka para ulama mengatakan ayat ini turun menjadi sebuah persaksian bahwa akan datang kebanyakan manusia yang akan melalaikan waktu mereka. Dan itu udah pasti terjadi. Itulah ayat ini yang menyebabkan aku menangis. Sehingga aku benar-benar ingin memberikan contoh kepada umatku bahwa aku seorang nabi yang dijamin masuk surga, maka aku harus menjaga sholat malamku. Karena itulah Allah katakan, "Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah." Ya. Sesungguhnya engkau melihat orang-orang yang beriman itu, ciri-ciri orang-orang yang beriman itu, mereka bangun di malam hari, meninggalkan tempat tinggal mereka, bantal, kasur empuk, AC yang luar biasa, mereka tinggalkan semua, menyentuh air yang dingin di malam hari untuk bersujud dan bermunajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dosa dan noda yang mereka lakukan di siang hari. Ini adalah menggambarkan kepada kita bahwa akan datang di akhir zaman kebanyakan manusia akan melahirkannya. Ya. Akan tetapi kebanyakan manusia menyanyikan waktu mereka dengan apa? Dengan kemaksiatan dan kelalaian, dan tidak ada manfaat sama sekali. Manusia hari ini mereka sibuk dengan kepentingan duniawi mereka. Coba kita hitung sekarang, mana lebih banyak, ya? Mana Abu Nabil, mana lebih banyak orang menghitung lembaran-lembaran Al-Quranul Karim atau menghitung lembaran-lembaran rupiah? Mana lebih banyak sekarang orang menghitung, ya, lembaran-lembaran Quran, ayat-ayat berapa yang sudah dibaca hari ini dibandingkan dia menghitung berapa bisnis hari ini dia masuk, berapa hari ini kerugian, berapa hari kemasukan, keuntungan. Ya, ini bisa kita saksikan hari ini. Ya, ini nyata. Ya, karena menggunakan waktu mereka bukan pada tempatnya. Ya, boleh kita menghitung dia, boleh. Tapi kita harus tahu waktu azan salat. Ya, salat malam bangun. Usahakan salat malam apa yang dimuliakan Allah. Ya. Syaraful mu'min qiyamul lail, kata Nabi SAW. Kemuliaan, kehormatan, ketinggian, keagungan seorang mukmin itu mereka yang bangun malam untuk menegakkan salat malam itu. Karena mereka tahu waktu itu sangat penting sama sekali dalam kehidupan mereka. Sini dikatakan, ma'anna kulla yawmin yamdi yani anna umrana yatanaqasu wa annana naktaribu aktsaru minal maut. Ya.
Padahal setiap hari yang waktu berlalu di antara kita, sedangkan umur kita terus berkurang dan mendekati pintu dari kematian itu. Bapak dimuliakan Allah, hari ini Abu Firly dan kita semua hari ini sedang berjalan menuju kepada gerbang kematian kita. Dan itu udah pasti. Cuman kita tak tahu kapan ceritanya datang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Engkau tidak akan tahu kapan dan di mana waktu itu datang pas bagi kita. Kita hari ini duduk, tertawa, senyum, mendengarkan, sekaligus menunggu dan berjalan menuju kepada gerbang kematian itu sendiri. Kulla sabahin tashtariku syams laysa tulqi tahiyyah. Setiap pagi matahari terbit, ia tidak akan sedang menyapa. Ya, bayangkan. Jadi subhanallah dikatakan setiap hari matahari itu terbit, bukan dia datang untuk menyapa kita. Apa katanya? Innama tahmisu qad naqasa umruka yawman akhar. Tetapi kedatangan matahari pada pagi hari itu, ya, dia berbisik di telingamu dengan mengatakan qad naqasa umruka yawman akhar. Dia berbisik di telinga kita mengatakan umurmu berkurang satu hari lagi. Allahu Akbar. Ya, jadi matahari ini terbit setiap hari bukan untuk datang menyapa kita. Apa kabar Pak Firly? Enggak. Apa kabar Ustaz Hafni? Enggak. Umurmu tinggal satu hari lagi. Umur udah berkurang satu hari. Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Allahu Akbar. Ya. Jadi matahari ini datang berbisik. Ya, Allah muslim. Nanu mashghuluna bil jazri wa dunya wa nasina anna dunya la tantadhir. Kita sibuk mengejar dunia. Tetapi lupa bahwa dunia tidak pernah menunggu kita. Ya, ada dunia nunggu kita mati? Enggak ada. Nanu mashghuluna bitamrir wal musyahari wa tahyil. Allahu Akbar. Wa ta'jil. Ya, kita sibuk scroll HP. Terus mencari berita. Portugal kalah. Kenapa dia kalah? Apa sebab dia kalah? Argentina menang. Apa sebab Argentina menang? Pelatih terus. Wal musyahada, dan kita menonton. Wa ta'jil, dan kita menunda. Wal malaikatu katabatil a'mal la tu'ajjil abadan. Padahal malaikat pencatat amal tidak pernah menunda. Ini perjalanan waktu hidup manusia. Kita ini semua dicatat oleh malaikat. Dan kita sibuk dengan kepentingan kehidupan pribadi manusia. Hasib anfusakum qabla tuhasib. Koreksi diri ini. Koreksi keadaan kita hari ini. Coba nanti malam ya. Ini coba nanti malam tolong diamalkan semuanya. Ya, bisa ya? Semua kita bangun sholat malam nanti. Nah, kita sepakat dulu, bisa kan ini? Nah, harus sepakat dulu. Masa kita sepakat nanti malam nonton Portugal jam 2, bangun kita saling teleponan. Ya. Sekarang coba buat janji pada diri kita. Sepakat malam ini saya ingin bangun. Ya, siap insyaallah ya. Nanti saya kerja lagi, saya tanya lagi nih. Udah jadi. Udah. Gini Pak. Kita bangun, hamparkan sejadah. Sebelum kita sholat, kita orang duduk dulu. Duduk. Perenungan, perkontemplasi untuk masa-masa lalu kita. Bulan yang kemarin, tahun kemarin, hari kemarin, satu jam yang barusan lewat. Apa yang aku buat? Dosa apa yang aku buat? Apa dosa dan nur yang kubuat kepada istriku dan anak-anakku? Apa ucapanku hari ini kepada tetanggaku, teman-temanku? Perenungan. Sambil mengatakan astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, jangan engkau mencabut nyawaku di saat aku sibuk dengan kehidupan dunia, ya Allah. Jangan engkau mencabut nyawaku di saat aku sedang bercanda dengan orang-orang, ya Allah.
Jangan engkau mencabut nyawaku di saat aku lalai ya Allah. Tapi cabutlah nyawaku ya Allah. Kalau engkau ingin mencabut nyawaku dan waktu ingin mencabut nyawaku dan memang itu adalah ajalku ya Allah, cabutlah nyawaku di saat aku sedang bersujud kepadamu. Cabutlah nyawaku di saat aku sedang mengangkat tangan dan berdoa kepadamu dan mengatakan Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosaku. Ini kita mohon. Habis itu kita berdiri dan sholat. Ya Allah, aku tidak berharap dari engkau. Aku harap dari engkau agar engkau senantiasa membangun aku sholat malam. Aku ingin menjadi manusia yang mulia di hadapan engkau ya Allah. Supaya apa? Supaya sholat malam, sejadah yang hari ini kita gunakan, tempat yang hari ini kita pakai sujud, dia akan menjadi saya syahaduna indallahi ala a'malikum. Agar dia menjadi saksi di hadapan Allah atas apa yang kau lakukan dahulu di dunia. Ya. Nah, ini Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah. Agar apa? Agar benar-benar waktu kita berjalan di atas nilai ketatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Hasan al-Basri rahimahullah. Hasan al-Basri menangis. Hasan al-Basri menangis mengatakan apa? Wa qala ya ibn Adam innama anta ayyamun majmu'atun fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Imam Hasan al-Basri, imam tabi'in, Masya Allah, imam yang luar biasa. Imam yang dulu ada ceritanya Abu Firli, Masya Allah kisah. Jadi ada namanya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Ini khalifah, gubernur yang zalim, pemimpin yang sangat zalim. Ya. Kalau dia hidup, Hajjaj bin Yusuf ini hidup di zaman kita hari ini, sudah selesai kita dipenggal leher itu. Ya, sudah selesai cerita. Buat status menyinggung pemimpin, oh, besok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, itulah di situ Islam mengajarkan kita jangan kita ember kepada pemimpin, terima aja sudah kenyataan itu. Ya, nggak lama lagi hidup singkat. Kepemimpinan tidak akan abadi untuk selamanya. Dulu orang ngeluh tentang Jokowi, gantinya juga. Sekarang ngeluh Prabowo, besok ganti juga itu. Biarkan semua berjalan dengan keadaan waktu ya. Ini Hasan al-Basri, subhanallah, banyak membunuh pemimpin Abu Firli. Berani mau memimpin, ditebasnya lehernya. Ya. Suatu hari dia dikirim ke Irak, ke negeri Irak. Masuk ke masjid sholat ya. Dia ini mau khutbah Jumat ceritanya. Habis sholat Jumat, dia masuk, kata orang Irak apa? Mana gubernur kita katanya? Ini orangnya. Jadi Hajjaj bin Yusuf Abu Firli pakai copan camping, sorbannya bengkok ke kiri, masuk dia sholat 2 rakaat habis sholat Jumat dulu. Ditanya, mana kita punya pemimpin ini? Kata, itu dia. Ketawa orang Irak. Allahu Akbar. Pemimpin kok gembel. Pemimpin model apa ini katanya. Tapi dia belum tahu ini siapa Hajjaj bin Yusuf ini. Habis selesai, berdiri dia, Masya Allah. Panas telinganya. Dicela, ini dibombar, selesai. Berdiri. Dengan bersyair dia. Dia mengatakan, Ru'aitu aidaban qad nurijat. Aku telah melihat anggur-anggur ini sudah masak rupanya. Aku melihat anggur-anggur ini sudah masak. Dan waktunya kita panen. Berdiri, instruksi pasukan di luar, kasih pedang. Dia tebas semua leher orang di satu masjid. Sampai kata sejarah, darahnya sampai di lutut. Selesai. Berdosa kan dia? Ya walau alam. Ya. Tapi ada kata para ulama, ada satu kebaikannya Masya Allah yang membuat dia, kata para ulama, insya Allah akan diampuni dosanya. Jadi bapak-bapak tahu yang Quran yang hari ini kita baca nih ya, dia yang barisin. Subhanallah. Jadi setiap malam sebelum dia mau tidur itu diambil Quran, dia harakatin. Alif lam mim. Kan dulu Quran nggak ada baris. Ya, dibaris sampai selesai. Ada juga kebaikannya ternyata. Jadi Hasan al-Basri ditangkap dia. Bahkan dia bunuh, sahabat juga dibunuh sama dia. Sebagian sahabat dibunuh oleh dia. Ya, dia bunuh. Tibalah Hasan al-Basri. Dengar begini, tangkap Hasan al-Basri itu. Mau ditebas juga lehernya. Diundang ke istana.
Tapi Masya Allah, Hasan al-Basri terus berzikir, terus bergerak lisannya. Sampai di gerbang istana tuh, Habib masuk ke dalam, suruh pengawal keluar, dipanggil dia. Duduk, panggil, dikasih makan, dijamu, beli ini, dicerita ngakak aja di tertawa. Bingung orang-orang yang sudah siapkan tempat untuk dipancung leher tuh, kok benar cerita nggak jadi. Habis itu diantar sama Hasan al-Basri pulang dia. Sambil jalan ditanya, iya Imam, kok nggak jadi tadi penggal? Nggak tahu juga katanya. Terus kenapa lisan ente? Dia bilang apa? Saya istighfar. Astagfirullah. Jadi istighfar ini dahsyat. Meluluhkan hati Hajjaj bin Yusuf. Nggak jadi dibunuh. Ya. Jadi ini sekilas tentang Hasan al-Basri ya, tentang ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan apa? Wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian ini seperti kumpulan-kumpulan hari. Apabila hari ini berlalu, maka berlalulah sebagian kehidupan kalian. Artinya apa? Apabila hari ini berlalulah sebagian umur kalian. Artinya kematian ini sebentar lagi akan datang menyapa kepada kalian. Ahlan wa sahlan marhaban. Ya. Ini tentang Hasan al-Basri. Beliau menjelaskan tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Beliau juga mengatakan sodako. Benar ya? Kelanjutan mengatakan hadzal yaumul ladzi nudayyuhu al-yaumul ladzi talabnahu amsi minallahi an ya'ud wa ghadan nu'ajjiluhu fal'allana ghadan fil qabr. Benar, hari ini yang kita sia-siakan adalah hari yang kemarin kita minta kepada Allah agar diberikan kesempatan menjalaninya. Esok terus kita tunda. Bisa jadi besok kita berada di tempat yang lain, di liang lahat. Kita mohon kepada Allah agar besok kita bekerja, bertemu. Ternyata besok kita sudah berada di apa? Di liang lahat. Makanya ya, Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kasayf illam taqtuhu qat'ak. Waktu itu laksana pedang. Kalau enggak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menebas leher kita. Illam tamlau bil sujud wa malatu bin nadam wa illam tamlau bil ilmi malatu bil ghafla. Jika tidak engkau isi dengan sujud kepada Allah, waktu ini kalau engkau enggak menggunakan dengan sujud kepada Allah yang menjalankan sholat 5 waktu atau menjaga sholat malammu kepada Allah Subhanahu wa taala, mala'atuhu bin nadam, akan diisi dengan penyesalan. Makanya ungkapan syair mengatakan ij'al an-nadam fil muqaddam qabla ayyakuna fil khitam. Jadikanlah penyesalan itu di depan mata kita sebelum datang penyesalan pada akhirnya nanti. Ya. Kira-kira kita ini menyesal enggak ini? Abu Nabil menyesal enggak? Kalau coba dulu aku belajar agama. Ya, pasti ada penyesalan dalam diri kita. Kenapa dulu aku enggak menghafal Quran? Kenapa dulu aku enggak belajar tentang agama ini? Kenapa dulu anak-anakku enggak disekolahkan di agama? Itu datang kalau setelah kita mendapatkan hidayah. Tapi masih mending kita penyesalan, masih ada kesempatan bagi diri kita daripada penyesalan nanti dikubur. Ya, ketika kita dimasukkan di dalam lihat, baru kita kaget sentuh kanan kiri udah tanya ternyata aku sudah meninggal. Baru kita berdoa kepada Allah, kembalikan aku. Allah mengatakan kalla hiya kalimatun qailuha. Enggak. Itu kalimat basa-basi yang manusia ucapkan sekedar itu. Karena wa kana al-insanu khuliqa halu'a. Karena manusia itu diciptakan dalam kan berkeluh kesah. Banyak cerita, banyak ngomong, banyak ekspresinya doang. Ya. Maka itu yang harus kita perhatikan. Kata Ibnu Qayyim juga, subhanallah, beliau mengatakan wa qala Ibnu Qayyim al-mautu ahaqqun biman kana waqtu fil ghaflati wa tibil hawa. Kematian lebih layak bagi orang yang waktunya hanya dihabiskan dalam kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang sibuk lebih baik dia mati aja deh, iya. Itu lebih baik. Kematian bagi lebih bagus. Main kartu malam-malam gaplek ya, ya, main kartu, main game. Ini sudah tua-tua masih main game. Subhanallah. Ini ya Allah, kita sebentar lagi malaikat yang datang, assalamualaikum bang, ayo berangkat bang. Kita masih sibuk main game ini, subhanallah. Punya anak-anak muda mungkin ya, itulah dunianya dia lah ya. Tapi
Tapi ini orang tua main catur juga. Ya Allah. Ya Allah. Terlalu banyak dibuang waktu dalam kehidupan ini. Ya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan orang yang membuang-buang waktu, mereka menyanyiakan waktu, lebih baik mati dah. Lebih baik dia mati. Karena mati lebih bagus bagi dirinya daripada dia hidup menambah dosa. Ya. Kalau beliau ya yu'limu sam'aha walakin al-haq. Ya. Ya sakit kita mendengar ucapan itu, tapi itu adalah kebenaran bagi kita. Ya. Kata beliau, is'al nafsaka hadhil laila. Coba tanyakan dirimu pada malam hari ini. Ya. Kam minal waqti qaddamnahu al-yawma lillah. Allahu Akbar. Coba tanya pada dirimu hari ini, berapa waktu yang kau gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala? Hari ini berapa kali kita zikir? Coba ibu-ibu, bapak-bapak hari ini coba tanya. Hari ini aku zikir apa ya? Ya. Terlepas dari sholat jamaah. Hari ini siapa yang tadi bilang astagfirullah 5 kali? Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, Allah akbar, la haula wala quwwata illa billah. Coba katanya tanyakan pada diri kita. Ya. Tanya pada umur kita, sudah berapa umurku yang terlewatkan di dalam kehidupan ini? Coba. Abu Firli udah berapa umurnya Abu Firli? Ada 50? Hah? Hampir 50. Abu Nabil? Ada 70? Coba tanya. Coba kita perenungan pada diri kita. Kata Nabi SAW, A'mar ummati baina sittina wa sab'in. Batas umur Muhammad SAW berkisar 60 dan 70. Lebih dari itu adalah sebuah hadiah. Nabi SAW wafat 63. Abu Bakar 63. Jadi ini mengajarkan kepada kita introspeksi diri kita. Ini waktu sudah waktu masa kita sudah selesai, bos. Perjalanan cerita kita di dunia ini cerita yang singkat. Mana Fir'aun dengan kekuasaannya dulu? Mana kaum Ad dan Samud yang terkenal membelah gunung? Mana arsitek yang hebat membangun piramida? Mana? Semua menjadi lembaran-lembaran sejarah. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang masih hidup. Lihat sejarah itu. Mana Pak Soeharto? Siapa yang hidup di zaman Soeharto ini? Saya juga hidup di zaman Soeharto. Mana 34 tahun dengan kekuasaan presiden abadi? Mana? Ada bekasnya? Nggak ada bekasnya. Cerita. Keluarga Cendana? Nggak ada. Cerita sekarang. Semua menjadi cerita. Ya. Kita pun akan menjadi cerita nanti. Ya. Makanya hendaklah kita punya anak, cucu-cucu, biar kita dikenang. Dikenang, oh kakekku, ayahku, alhamdulillah orang baik. Jangan kejadian Spanyol, Portugal, Cina, India. Ya. Jangan cari cerita itu. Apa kata orang Spanyol? Dulu nenek moyang kami sholat. Iya, sholat itu dulu pernah nenek moyang kami sholat. Dulu katanya, subhanallah. Karena Islam berkuasa di Spanyol 800 tahun. Ya. Portugal 100 tahun. India 100 tahun. Cina 100 tahun. Apa? Cerita nenek moyang kami dulu. Bisa nggak di Indonesia akan menjadi cerita itu? Ya bisa aja. Bisa aja. Ya. Tapi setelah kita telah tiada. Hari ini Mas NKRI harga mati. Gak tahu 100 tahun akan datang. Ya, mungkin Kaltim sudah jadi negara sendiri. Kita gak tahu. Lihat Spanyol. Mungkin gak? Mungkin. Artinya perjalanan sejarah masa lalu ini perlu kita ambil sebagai pelajaran. Bahwa kehidupan ini kehidupan yang singkat. Kehidupan yang tidak pernah kembali kepada kita. Ya. Makanya kata para ulama, al-waktu anfasun la ta'ud. Ya. Al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Perjalanan waktu ini ibaratnya seperti nafas. Orang bernafas kembali apa enggak? Udah habis waktunya. Hah? Tadi bunyi-bunyi. Berapa menit lagi nih? Masih lama ya? Ya takutnya kelolosan gitu orang. Iya.
Jadi al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu laksana nafas yang tidak mungkin kembali. Maka karena itu hendaklah kita benar-benar mempersiapkan diri kita ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan tadzakkar, ingatlah. Al-thaniyatul ladzi madlan ta'ud, detik yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Wa salatul muajjalul la ta'ala tu'ad, salat yang ditunda tidak akan dapat diulangi. Ya. Betapa banyak orang yang menunda waktu salat. Sudah tiba waktunya, nanti aja dulu. Masuk asar, makin sibuk. Nanti jamaah aja di maghrib. Ya. Ada cerita kita di kampung. Saya ketemu dengan seorang dukun. Saya ini sering debat sama dukun, Pak. Ya. Tiap hari saya ribut sama dukun tuh. Ya. Saya datangi Pak dukun tuh. Enggak sholat, Pak. Sholat itu aku biasa di subuh hari, Pak Ustadz. Kok bisa? Iya, subuh itu ku sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Supaya apa? Supaya saya fokus kerja, katanya. Tuhan tahu kok, katanya. Subhanallah. Puasa kalau kita tanya Pak lucu. Nggak puasa. Pak Ustadz itu mengerti bahasa Indonesia apa enggak, katanya. Padahal kita ini sekolah juga. Ditanyanya kita. Bulan puasa. Bulannya yang puasa Pak Ustadz. Bukan manusianya. Aduh, saya bilang. Itulah dukun itu. Allah jadi tipu apalagi kita. Ya. Bulan puasa. Ustadz paham ke bahasa ini? Bulan puasa. Bulan yang puasa bukan manusianya. Aduh, saya stres juga dengan orang ini. Sudah meninggal dia, Pak. Ya. Susah betul meninggalnya, Pak. Ternyata Pak, dia itu sebenarnya sudah meninggal ya Pak. Ya. Sudah meninggal hampir 3-4 hari. Tapi dia masih hidup. Akhirnya apa terjadi Pak? Ruqyah begitu bilang. Habis ruqyah keluar jinnya, baru ternyata sudah meninggal ya. Tadi jin yang menggunakan tubuhnya. Makanya ngomong gak normal. Gak mau mandi, pokoknya gitu. Ya. Dukun. Jin ya Pak. Iya Pak. Jinnya kuat sekali. Saya sering kena sihir saya Pak. Bolak-balik saya disikat aja. Insyaallah. Ya begitulah kehidupan Pak. Jadi tauhid itu berat, mendakwakan tauhid itu. Ya makanya tauhid itu enggak semua orang berani. Coba lihat kelompok-kelompok mana. Suruh bicara tauhid. Mana berani Pak. Kenyataan semua yang ada di sekitarnya. Kemudian beliau mengatakan ghadan lil Quran fal'alla ghadan la nakun. Dunda juga waktunya. Mau baca Quran nanti aja. Habis sholat niat nanti habis sholat subuh, habis sholat isya ini saya mau duduk 2 menit 3 menit aja lah. Aku mau baca Quran dulu. Ayat 3 ayat 4 ayat. Waktu sholat mau baca datang teman. Masya Allah Abu Fidli apa kabar? Kif ente khair. Abu Nabil jadi kopi Abu Nabil. Jadi pergi langsung. Nggak jadi sholat, nggak jadi baca Quran. Kata beliau di sini. Besok saja membaca Al-Quran. Ya, bisa jadi besok kita sudah. Ya, besok aja baca Quran. Nanti dah kebaca. Apa kata beliau? Fal'allahu ghadan la nakunu. Masyaallah kata. Boleh jadi besok enggak baca lagi Quran. Kita yang dibacakan Yasin. Baca apa? Yasin dia. Para kata Allah, liunziru man kana hayyan, ya. Dia satu hafidnya yang hafid Quran ya masyaallah. Kata Allah, liunziru man kana hayyan. Quran itu kan untuk orang yang masih hidup. Ya. Enggak mati. Orang mati enggak dengar Quran. Ya. Dia harap doa, bukan Quran dia dengar. Kemudian kita akan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali, ini kita membawa tentang mukadimah ini, mukadimah ya. Ini mukadimah tentang perjalanan waktu. Sekarang kita masuk kepada intinya. Ya. Inti tentang bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang waktu, dan bagaimana hadis berbicara tentang waktu, dan bagaimana ulama salaf berbicara tentang waktu, dan bagaimana ulama masa kini berbicara tentang waktu. Kita mulai, kita ambil ayat-ayat yang
sudah dikenal aja ya, sudah dihafal semua kayaknya. Ya. Allah mengatakan wal asri, demi masa. Coba perhatikan ya. Demi masa. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan makhluk manapun, nggak mau. Ya. Allah mengatakan wal insan, wal malaika, wal ard, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, makhluk. Makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah makhluk waktu sendiri. Wal asri, demi masa, demi waktu, demi zaman, demi detik, demi menit, demi hari, demi bulan, demi tahun. Allah bersumpah dengan itu. Kenapa? Apa sebab Allah bersumpah dengan waktu? Karena jawabannya innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar berada dalam keadaan kerugian. Rugi manusia ini. Kenapa mereka rugi? Rugi dan membuang waktu-waktu mereka. Masa muda dihabis-habiskan. Ini anak-anak muda ini jangan sibuk main game terus. Ya. Sibuk sana sini, jalan sini, subhanallah ya Rabb. Ya. Jadi Allah menceritakan bagaimana manusia rugi. Kenapa? Waktu mereka terbuang-buang. Begadang, majalas, bercerita yang tidak-tidak, buang-buang waktu. Jadi manusia berada di keadaan kerugian. Ya. Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman tentang kematian yang akan datang kepada mereka. Mereka yang beriman bagaimana waktu begitu penting dalam kehidupan mereka. Dan mereka yang beriman bagaimana akan datang malaikat mencabut nyawa mereka. Dan mereka beriman kepada bagaimana saat dalam kuburan malaikat akan datang bertanya kepada mereka. Mereka beriman bagaimana amal-amal soleh akan bentuk seperti manusia akan menemaninya dalam kuburan. Dan mereka akan beriman bagaimana mereka akan dibangkitkan pada padang mahsyar. Dan mereka akan beriman mereka akan melewati jalan siratul mustaqim. Dan mereka akan beriman mereka akan melewati jalan Qintarah. Jadi kita ini berliku-liku melewati jalan siratul mustaqim itu. Sudah selamat Pak? Ada lagi jalan jembatan di ujung Pak. Namanya jembatan Qintarah Abu Nabil. Kita lewat proses panjang nih, amal timbang semua amal selesai. Ternyata di ujung masih ada satu jembatan. Namanya jembatan Qintarah. Jembatan yang menghubungkan kita ke surga. Datang Abu Nabil dengan gagah amal sholatnya, baca Qur'annya di bulan Ramadan. Misalnya Abu Nabil, Masya Allah, sholat tarawih itu kenceng. Datang. Sebelum masuk ditanya, mau melewati, datang beberapa orang. Ya Allah, sebentar ya Allah. Ya kenapa kata Allah? Suruh Abu Nabil berhenti dulu katanya. Kenapa lagi Abu Nabil katanya? Oh ini Abu Nabil pernah gibah saya. Terus saya mau ambil pahala sholatnya dia. Ambil. Lewat lagi mau masuk. Belum datang lagi belum. Ini amal dia menipu saya di dalam bisnis. Ambil amal sedekahnya. Mau lewat lagi, oh ambil. Jadi semua amal ini diambil Pak. Seluruh amal kita diambil, mau masuk, ternyata selesai saldonya. Akhirnya apa terjadi? Ketolak balik. Kembali ke neraka, dilempar ke neraka. Tapi insya Allah Abu Nabil masuk surga insya Allah ya. Semoga kita. Ini hanya contoh Abu Nabil biar kita paham tentang bagaimana Qintarah itu ketatnya di situ. Itu jembatan terakhir. Bagi-bagi lihat bagaimana proses perjalanan panjang ternyata di ujung masih ada lagi Cak. Ya. Banyak betul kuncinya tuh. Ya. Ternyata itu panjang. Maka kita harus beriman. Ya itulah mereka beriman kepada adanya jembatan Qintarah itu. Kemudian wa amilus sholihat, mereka yang melakukan amal soleh. Mereka yang menjaga sholat malam mereka. Mereka yang raja baca Quran mereka yang datang duduk majelis ilmu. Ya, Bapak tahu kita semua yang hari ini duduk insya Allah. Semoga kita akan saling tolong menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu. Semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang soleh insya Allah.
Yang kata Imam Hasan Al-Basri, istaksiru bin ashabi salihina fa innahum yashfa'una yaumal qiyamah. Perbanyak engkau bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang duduk majelis ilmu, orang-orang yang mendengar kekajian, orang-orang yang membaca Quran, orang-orang yang mengajak kita sholat 5 waktu. Fa innahum yashfa'una yaumal qiyamah, karena mereka yang kelak nanti memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Pada hari itu Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu hartamu, keturunanmu, jabatan tidak bisa menyelamatkan engkau kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Bersama dengan teman-teman yang hatinya bersih, berteman dengan teman-teman yang baik. Itulah yang kelak nanti menyelamatkan kita dari Allah. Udah ada 2 menit. Waduh. 1 menit. Cepat betul waktunya. Subhanallah. Kita akan lanjut lagi ya. Enggak. Di lain waktu. Di lain waktu. Kalau masih panjang umur kita semua. Insya Allah. Ya. Ini masih banyak Pak. Baru mukadimah tadi. Kita baru masuk 1 ayat tapi sudah habis waktunya. Ini sudah gambaran bagi kita. Waktu begitu singkat. Perasaanku baru duduk ini. Ternyata begitu cepat waktu begitu cepat. Kita belum masuk amal soleh dan seterusnya. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi keberkahan, menjadi amal bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqomah di menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingatkan Bapak sekalian, hendaklah kita rajin duduk di majelis ilmu Pak. Karena majelis ilmu itulah jalan yang akan memberikan ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Walaupun kita datangnya duduk-duduk ngantuk-ngantuk, tapi Allah sudah mencatat pahala dan diampuninya dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.